Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah daring, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana nanti kita pada hari ini kita masuk ke tema bab 3, yaitu keputusan manajerial dan pemrosesan transaksi dalam sistem informasi manajemen. Jadi di sini kalau kita lihat bab ini ada dua subpokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai keputusan manajerial, dan kita akan membahas mengenai proses pemrosesan transaksi ya, dalam sistem informasi manajemen. Sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan sistem informasi manajemen sebetulnya adalah untuk menyajikan informasi yang berkualitas bagi keputusan manajemen. Keputusan itu memang ada keputusan yang dibuat oleh manusia dengan adanya informasi ya, atau bisa juga manusia dibantu oleh sebuah sistem yang namanya decision support system ya, atau bisa juga hampir manusia perannya menjadi minimal karena keputusan diberikan kepada artificial intelligence, yaitu pada mesin. Tentu hal ini juga mesin atau komputer atau sistem itu bukan berarti bahwa dia berpikir sendiri, tetapi pada dasarnya adalah memiliki knowledge yang diperoleh dari database, di mana ada kelengkapan database tentang informasi-informasi yang mendukung keputusan tersebut. Oke, kita akan membahas yang pertama adalah karakteristik keputusan manajemen. Ya, keputusan manajemen dapat digolongkan ya berdasarkan karakteristiknya. Karakteristiknya itu ciri khasnya, di mana jenis keputusan terdiri dari, nanti kita akan bahas di sini, ada keputusan terstruktur ya, di mana ada keputusan terstruktur ya, dan keputusan yang semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nanti kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk keputusan manajemen ya. Nanti ini ada hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi. Oke, kalau kita lihat di tabel di sini ya, kita akan membagi di sini ada jenis keputusan ya, ini ada jenis keputusan, ada masalah yang dihadapinya apa, bagaimana solusi atau pemecahannya, bagaimana frekuensinya ya. Frekuensi itu berapa kali terjadi atau banyaknya dalam bentuk waktu ya. Oke, kita akan bahas mengenai keputusan terstruktur ya. Misalkan begini keputusan terstruktur. Setiap hari Senin sekolah SMA, SMP, SD misalkan ya, sebelum masa pandemi ini tentunya, itu ada yang namanya rutinitas upacara bendera di sebuah lapangan untuk SD, SMP, SMA, karena itu wajib kan ya. Nah, itu ada rutinitas. Nah, rutinitas di setiap sekolah itu tidak usah menggunakan keputusan kepala sekolah. Artinya kepala sekolah tidak usah mengeluarkan semacam keputusan setiap hari Senin bahwa hari Senin harus upacara. Tidak harus begitu. Tapi sudah berjalan dengan sendirinya, sudah ada aturannya. Nah, itu namanya keputusan terstruktur. Jadi kalau misalkan contohnya upacara bendera dalam sebuah sekolah, itu adalah keputusan struktur. Saya sengaja ngambil yang sederhana dulu. Nah, masalahnya jelas diidentifikasi, oh itu upacara, dan bersifat rutin ya. Mungkin yang tidak rutin itu hal-hal misalkan hujan besar misalkan ya, atau misalkan libur, atau juga pada masa pandemi ini ya. Nah, itu adalah masalahnya bersifat rutin. Solusinya biasa dipecahkan secara rutin, jadi tanpa ada bantuan keputusan dari pihak kepala sekolah pun itu adalah dilaksanakan secara rutin, kebiasaan. Bahkan kepala sekolah tidak hadir pun misalkan, atau tidak ada di tempat pun, maka upacara bisa dilaksanakan secara rutin. Nah, di sini frekuensinya rutin ya,
bersifat rutin. Nah, kita ambil itu contoh yang sederhana. Kita contoh dalam sebuah perusahaan, ya. Keputusan terstruktur di sini jenisnya keputusan terstruktur. Masalahnya misal stok produk di toko habis, ya, misal dalam sebuah supermarket stoknya habis, atau dalam sebuah toko stoknya habis. Nah, stok habis ini ya, di bagian inventory atau bagian toko atau bagian logistik tidak usah menunggu keputusan dari pimpinan bahwa stoknya habis, tetapi sudah dengan sendirinya bagian gudang, bagian toko atau bagian inventory dia langsung memesan stok yang habis tersebut. Jadi tidak usah menunggu tadi. Jadi seperti upacara tadi, tidak usah menunggu keputusan dari pimpinan atau top manajemen. Jadi dia sudah sudah stok habis beli ya, kan gitu. Nah, ini juga biasa dipecahkan serutin. Bagaimana cara memecahkannya? Cek persediaan di gudang, ada tidak, ya. Nah, kalau misalkan tidak adanya misalkan sejumlah tertentu, maka dia harus membeli ke supplier sejumlah tertentu. Nah, pembuatan program dalam komputernya juga bisa diprogram secara otomatis. Misalkan dia menggunakan sistem informasi inventory. Jadi nanti input datanya, data-data yang masuk, data-data yang keluar, yang masuk ke toko, ya. Otomatis ketika semua masuk toko, ya, data yang di gudang akan habis. Otomatis komputer juga akan memprogram secara ini, ya, bahwa stok habis, sehingga dari stok habis ini kemudian keputusan diambil, ya. Makanya ini keputusan terstruktur, jadi rutin seperti upacara tadi, ya. Nah, itu adalah jenis keputusan yang bersifat terstruktur, dan ini mudah bikin programnya. Jadi mungkin Anda TA, rata-rata masih keputusannya ini, ya, bisa diprogram secara otomatis. Input, proses, output, ya, barang masuk, kemudian masuk gudang, masuk toko. Apabila barang habis, maka Anda memberikan laporan bahwa barang habis, maka akan diputuskan, oh berarti beli produk lagi. Nah, itu saja. Jadi terstruktur ini bersifat rutin dan tidak usah melibatkan keputusan yang bersifat top management, ya. Oke, selanjutnya adalah semi terstruktur. Semi terstruktur ini adalah masih jelas diidentifikasi, permasalahan sebagian jelas, sebagian perlu diputuskan lain, agak sering dibutuhkan keputusan middle management, tengah. Misal begini, tadi di upacara tadi, ya. Misal upacara ini tiba-tiba biasa rutin dilaksanakan, kemudian ada pandemi dan pemerintah misalkan mengeluarkan mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh orang berkerumun misalkan. Nah, jelas ini membutuhkan keputusan, ya, membutuhkan keputusan manajerial, tidak rutin lagi. Maka para pengurus di sekolah tersebut minta saran kepada middle management di sekolah tersebut, misalkan apakah itu bagian kurikulum, apa langsung ke kepala sekolah, minta keputusan, ya, mengenai upacara tersebut. Apakah bisa dilaksanakan dengan cara PSBB, direnggang-renggang anak sekolah itu, atau lapangan itu tidak memungkinkan sehingga tidak boleh diadakan upacara. Perhatikan, Anda lihat perbedaan di sini dengan di sini. Jadi hal-hal tertentu, ya, yang tadinya rutin itu kemudian tidak menjadi rutin karena faktor variabel tertentu, maka dibutuhkan keputusan yang bersifat semi terstruktur. Nah, agak berbeda kan, kalau di sini tidak usah melibatkan langsung, otomatis harus dilaksanakan upacara. Kalau ini tidak. Jadi sebagian perlu diputuskan lain. Nah, di sini solusinya. Kalau tadi kan bisa dipecahkan secara rutin, tidak usah lagi dipermasalahkan bahwa setiap hari Senin itu upacara, tapi karena ada pandemi tadi, maka di sini sebagian perlu diputuskan di sini. Nah, ini sebagian perlu
diputuskan. Nah, contoh kalau misalkan tadi adalah kita dengan contoh yang sama supaya andanya mudah ya, mengenai inventory tadi ya, contoh di sini persediaan barang di gudang habis. Problemnya apa solusinya? Harus ada alternatif solusi jika habis, berapa barang yang harus dibeli dan siapa suppliernya. Misal begini, pada contoh di atas misal yang terstruktur, jumlah barang habisnya apabila bersifat tetap, misalkan dalam 1 bulan barangnya itu habisnya tetap, atau misalkan ya bedanya sedikit lah dengan bulan-bulan selanjutnya, dan suppliernya tetap misalkan. Kalau yang semi terstruktur ini persoalannya misalkan barangnya habisnya tidak seperti biasa ya, atau bisa jadi karena masa pandemi permintaan berkurang, maka barang tidak begitu banyak habis karena situasi yang luar biasa ya. Dan kemudian misal supplier kita bangkrut atau supplier kita menawarkan harga yang tidak biasa, lebih mahal, maka kita ada keputusan untuk mencari supplier lain. Kalau yang di atas bersifat rutin, inventorinya jumlahnya bersifat rutin, persediaannya dan suppliernya tetap. Kalau ini misalkan suppliernya ganti, tentu ini membutuhkan keputusan. Maka kita di sini membutuhkan keputusan ya. Sebagian perlu diputuskan lain. Maksudnya apabila ini sudah tidak biasa lagi ya, baik inventory maupun suppliernya. Nah itu adalah keputusannya masih bersifat dibutuhkan oleh keputusan minimalnya middle management kalau perusahaan besar ya. Cuman kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin bisa langsung kepada top management. Nah, kemudian adalah keputusan yang paling tidak biasa dan tidak rutin, itu tidak terstruktur. Ini membutuhkan keputusan strategis nih, membutuhkan keputusan top management ya. Nah, membutuhkan keputusan top management. Misal tadi kalau kita upacara tadinya menjadi keputusan terstruktur, kemudian ada pandemi, maka diputuskanlah ya tidak upacara. Nah kemudian misalkan setelah bulan Desember ini ya, kemudian setelah bulan Desember ini pemerintah mengeluarkan peraturan boleh upacara tapi dengan syarat-syarat protokol tertentu. Nah, maka di sini kepala sekolah mengambil keputusan berapa jaraknya, protokolnya apa, bagaimana yang sakit tidak masuk dan sebagainya. Nah ini keputusan yang kurang jelas sebetulnya. Bukan keputusan yang kurang jelas, permasalahan yang dihadapinya kurang jelas, bisa sangat berubah-ubah. Maka di sini dibutuhkan keputusan yang bersifat strategis. Ini memerlukan keputusan top manajemen kalau perusahaan besar. Oke, kita ambil contoh di sini adalah pada masalah inventory tadi. Ya, contoh. Apakah perlu perusahaan menjual produk? Kalau tadi tidak ada keputusan yang strategis, hanya berjalan rutin saja. Tapi kalau ini misalkan perusahaan ingin terjadi kejenuhan di pasar ya, sehingga semakin menurun permintaannya, sehingga perlu keputusan apakah kita akan membuat produk baru ya, lalu siapa yang menjadi market barunya atau permintaan barunya. Nah ini kan keputusan yang tidak bersifat rutin, tapi keputusan yang membutuhkan inovasi, membutuhkan kreativitas daripada manajemen, karena ini keputusan yang betul-betul baru ya. Nah disinilah yang disebut keputusan tidak terstruktur, dan di sini maksudnya kurang jelas, tidak seperti rutin tadi. Misalkan kalau rutin tadi adalah permintaannya tetap, barangnya tetap, suppliernya tetap. Kalau ini kurang jelas, apakah nanti produk baru ini akan laku, apakah produk baru ini diterima masyarakat atau konsumen ya.
nanti siapakah yang menjadi, ini masih belum jelas kan. Nah, perlu adanya survei pasar di sini solusinya ya. Kalau tadi tidak usah survei pasar ya, kalau ini perlu survei pasar. Nah, ini tidak sering terjadi. Jadi kalau misalkan produk baru ini kemudian laku dan target marketnya jelas, bisa jadi keputusan yang tidak struktur menjadi keputusan yang struktur. Nah, jadi keputusan tidak struktur itu kalau terjadi hal yang luar biasa dan bersifat strategis ya. Nah, maka di sini adalah maka dibutuhkanlah keputusan daripada top manajemen. Makanya di sini top manajemen atau seorang top manajemen itu dia harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan perusahaannya. Jadi kalau di lower management itu dia hanya mengawasi pelaksanaan, kalau middle itu menerjemahkan gagasan daripada top manajemen, keputusan dari top manajemen, maka ini adalah, kalau yang ini adalah tidak struktur, ini adalah bagaimana dia membuat keputusan yang inovatif ketika menghadapi sesuatu yang kurang jelas masalahnya. Kurang jelas itu artinya tidak seperti rutin tadi. Oke. Nah, itu adalah beberapa penggolongan. Ada 3 macam keputusan: terstruktur, kemudian semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Oke. Kita akan membahas mengenai keputusan berbagai level manajemen ya. Di sini keputusan berbagai level manajemen. Kita akan membahas ini ya. Oke. Informasi dan keputusan. Kalau Anda sudah mungkin mempelajari bahwa level manajemen itu nanti kita bahas ada 3, yaitu level lower management, kemudian level middle management, dan level top management. Oke. Di sini dalam manajemen itu tentu memiliki karakter keputusan yang berbeda ya, seperti tadi ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Jadi kalau terstruktur itu biasanya lower management, dia hanya sebagai pengawas daripada implementasi para pekerja di bawahnya. Kalau middle itu dia bisa mengambil keputusan, tapi keputusan yang tetap dalam koridor kebijakan perusahaan. Makanya disebutnya dengan kalau middle management lebih bersifat semi terstruktur. Tapi kalau top management adalah keputusan-keputusan yang bersifat tidak struktur, tidak biasa. Jadi kalau sudah menjadi terstruktur itu bisa menjadi kebijakan, menjadi SOP ya, standar operasional. Oke, kita akan bahas informasi dan keputusan. Ya. Ada 2 kata di sini, informasi dan keputusan. Sebab keputusan yang berkualitas itu dipengaruhi oleh informasi yang berkualitas. Kalau kita lihat pelajaran sistem informasi ya. Informasi didefinisikan sebagai data yang sudah diolah ya. Inputnya data, berarti outputnya adalah informasi. Nah, keputusan manajerial dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima. Jadi kalau kualitasnya kurang informasinya, maka keputusan pun akan kurang berkualitas. Kualitas informasi dipengaruhi oleh input dan prosesnya, sehingga pengambilan keputusan ya akan efektif jika informasi memiliki kualitas sebagai berikut ya. Ini mungkin sudah dipelajari di di mata kuliah sistem informasi, pengantar sistem atau analisa sistem ya. Oke. Jadi yang pertama, akurat. Data yang diinputkan harus bersifat valid. Maksudnya data harus sama dengan realita, itu namanya akurat ya, up to date. Data harus bersifat terbaru ya, relevan, ketepatan kepada siapa informasi itu disajikan. Misal tadi kita bahas masalah inventory ya. Inventory terjadi penumpukan karena misalkan permintaannya menurun ya, kan ada krisis ekonomi, permintaan menurun. Berapa jumlahnya? Misalkan ada 1000 unit yang ada di gudang. Nah,
Data yang masuk di komputer adalah bukan 1000 unit tapi misalkan 700 unit, berarti otomatis informasinya tidak valid, data tersebut tidak valid ya. Yang dimaksud valid itu harus sama antara data dengan realita, up to date. Ketika itu data disajikan ternyata itu adalah data bulan kemarin, nah berarti datanya tidak up to date, harusnya adalah data terbaru, terkini ya, yang paling mutakhir ya, relevan, ketepatan dalam siapa informasi itu disajikan. Jadi ketika menyajikan informasi kita harus tepat pada siapa disajikan ya informasinya tersebut ya. Makanya kemarin kita bahas model sistem itu, sebetulnya Anda memperoleh pengetahuan bahwa setiap model sistem pasti ada yang memakainya, apakah eksternal maupun internal. Misalkan sistem informasi akuntansi, eksternalnya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintahnya untuk siapa? Untuk pajak. Juga bisa penanam saham atau investor. Atau kalau pihak internalnya siapa? Manajemen keuangan, top manajemen dan sebagainya. Relevan kepada siapa? Ya. Nah, selanjutnya di sini adalah informasi tidak berkualitas ya, bisa terjadi apabila di sini ya informasi tidak berkualitas bisa terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Apa penyebabnya? Yang pertama, metode pengumpulan data dan pengukuran tidak tepat. Jadi pengumpulan data dan pengukurannya tidak tepat. Misalkan begini, kita ingin mengadakan survei pasar. Survei pasar itu adalah kita ingin mengetahui warna produk apa yang disukai oleh konsumen. Maka kita mengadakan survei. Nah, surveinya itu adalah misalkan kita hanya, karena pasar kita Indramayu, bisa kita hanya ngambil sampelnya orang kota. Nah, ini salah dalam pengumpulan data. Ya. Nah, kemudian kita menggunakan pengukuran yang tidak tepat. Maka di sini juga akan terjadi kualitas informasi yang buruk. Kalaupun dia survei marketnya orang Indramayu, maka kita harus sampelnya menyebar seluruh Kabupaten Indramayu, misal apabila ngambil marketnya itu. Kemudian dalam pengolahan data juga punya SOP, standar operasional. Nah, standar operasional itu ada semacam prosedurnya, harus kronologis pengolahan data itu. Misalkan pengambilan sampel, setelah pengambilan sampel kemudian diadakan interview, diadakan kuesioner, setelah kuesioner itu dihitung misalkan berdasarkan statistik, kemudian menjadi laporan, menjadi analisa. Nah, itu tidak mengikuti prosedur. Jadi kalau misalkan prosedurnya salah, maka itu akan salah. Bisa juga ada data yang hilang ya, banyak data yang hilang. Misalkan ketika kita survei tadi ternyata banyak data yang hilang, harusnya yang masuk sampel itu 1000, ternyata cuma yang masuk 300, itu data yang hilang. Bisa juga yaitu human error, di sini salah pada entry data, input datanya, bukan pada komputernya tapi pada manusianya, salah entry data ya. Salah memilih data historis. Data historis itu data-data yang masa lalu ya. Misalkan kemarin kita bahas kan waktu mata kuliah metodologi penelitian ya, masalah misalkan kita bagaimana membuat regresi linear ya, di mana regresi itu adalah kita bisa memprediksikan penjualan kita bulan depan itu kira-kira dapat berapa, yaitu dengan cara kita melihat data historis. Nah, data-data historis ini bila salah, maka kita bisa salah memprediksikan. Atau kesalahan yang disengaja oleh manusia ya, barangkali dia pengen sabotase atau dia tidak suka pada pekerjaannya dan sebagainya, itu memang kesalahan yang disengaja ya. Nah, itu adalah yang disebut informasi yang berkualitas. Di sini kesalahan bisa diatasi melalui kontrol internal, kontrol audit, kontrol ya. Kontrol itu intinya mencari identifikasi masalah, mengapa masalah ini terjadi, kemudian setelah masalah itu terjadi
apa yang menyebabkan masalah tersebut, ya. Kemudian kita evaluasi masalah itu bisa diperbaiki atau tidak. Kalau diperbaiki, metodenya bagaimana, ya, untuk meminimalisasi permasalahan tersebut. Kemudian pemeriksaan internal dan eksternal, ada audit. Apa yang terjadi? Apakah kesalahan pada internal atau eksternal, atau dalam perusahaan atau luar dasar. Kemudian kita perlu juga validasi data untuk ini, ya, supaya lebih akurat. Ya, validasi data itu adalah bagaimana ya di sini validasi data itu bagaimana kita mengakurasi antara data yang ada dengan yang data dalam masuk komputer. Kemudian bisa jadi human error, ya. Bisa jadi kesalahan instruksi yang jelas. Kecuali ini, ya, kalau ini disengaja, jadi dia sebetulnya tahu tapi kesalahan disengaja, ya. Tapi instruksi yang jelas, makanya ketika ada program baru, ya, misalkan ada software baru dalam sebuah perusahaan, itu harus jelas instruksinya, ya, harus ada buku manualnya, harus ada pelatihannya. Nah, itu kesalahan yang bisa diatasi. Oke, kuliah daring untuk hari ini sampai di sini dulu untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan dengan bab hubungan antara sistem informasi dan teknologi komputer. Sampai di sini dulu. Nanti seperti biasa absen akan diganti dengan tugas yang masuk, ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.